Baru 10 menit ngajuin, tiba-tiba langsung masuk pencairan ke rekening tanpa menunggu lama, dan juga semua orang bisa cairkan di aplikasi ini. Kalian mau pengguna baru, pengguna lama, data baru, data lama, handphone baru, handphone lama, semuanya bisa. Dan untuk di aplikasi ini tanpa batasan umur, siapa saja boleh meminjam, dan juga bisa untuk peminjaman untuk modal usaha dan juga untuk pembelian produk. Lumayan, ini bisa kalian gaskan untuk beli pulsa dan beli jajan seminggu atau sebulan ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada jebol semuanya? Atau mungkin dompetnya udah pada nggak mampu lagi buat nampung pencairan dari aplikasi pinjol legal yang saat ini memang lagi ramai dan lagi gila-gilaan untuk pencairannya cuy ya. Dan pastinya sesuai dengan di video awal saya yang tadi kalian lihat, itu adalah aplikasi yang lagi hits untuk saat ini dan lagi ramai pencairannya. Untuk pembelian produk juga bisa tanpa data busuk, tanpa data fake, dan juga tanpa banyak menggunakan amunisi ya. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini sudah lama banget, namun kemarin itu sulit banget untuk ACC-nya. Gue aja udah berapa kali ngajuin dulu di auto melulu cuy, sampai gue bosan. Dan alhamdulillah sih dapat info dari beberapa grup pinjol di Facebook, itu pencairan di aplikasi ini lagi baik hati banget cuy. Nah, makanya coba gua ngajuin dan ternyata memang benar ya. Lumayan sih walaupun limitnya nggak terlalu besar, yang penting bisa cair terlebih dahulu. Nanti kalau mau perawatan ataupun mengincar limit yang gede itu belakangan aja cuy ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman Rp600.000 ya. Dan di sini yang gue harus bayarkan yaitu total tagihan 672.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2022 ya. Nah, di sini total yang harus gue bayar itu 672.000 dan di sini total pinjamannya 600.000. Jumlah yang gue terima itu tetap 600.000 ya, karena memang gue peminjaman itu 600.000 karena gue belum bisa dan juga belum yakin untuk mendapatkan limit yang gede dari aplikasi ini, apalagi akun fresh dan juga semuanya masih fresh, belum pernah meminjam, kemudian cuma modal KTP dan rekening juga. Nah, makanya nanti aja nih gue pengen ngajuin lagi untuk perawatan dengan limit yang lebih gede lagi ya. Siapa tahu juga bisa dicairkan ya. Dan sini untuk biaya bunganya itu hanya 18.000 cuy ya. Dan sini gue meminjam pada tanggal 12 Desember 2021 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2022 ya. Jadi lumayan sih sebulanan untuk dapat limit seperti ini, dan wajar sih ini masih terhitung murah banget untuk biaya bunganya dan juga biaya pengembaliannya, karena pencairannya di sini nggak ada biaya pemotongan. Jadi yang kita pinjam berapa, yang cair berapa ya. Dan di sini biaya provisinya juga hanya dikit juga, dan untuk biaya bunganya apalagi ya cuy. Nah, dan di aplikasi ini pastinya nggak sebar data ya. Jadi kalau kalian pengen meminjam di aplikasi ini nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Dan untuk di aplikasi ini ntar gue jelasin kenapa dia nggak masuk di daftar aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK yang ada di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Ntar gue kasih tahu alasannya ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Akulaku. Dan untuk aplikasi Akulaku ini mungkin kalian sudah pada tahu semuanya ya. Dan memang untuk aplikasi Akulaku ini bukan terkenal hanya dari peminjamannya saja, melainkan untuk pembayaran produk dan juga cicilan produknya ya. Jadi kalian di sini bukan hanya bisa meminjam, tetapi membeli produk juga bisa, nyicil juga bisa, dan lain-lain ya. Nah, untuk di aplikasi ini mungkin buat kalian yang sudah sering merawat ataupun sering mengajukan berulang kali, bisa coba kalian ketikkan di kolom komentar, siapa tahu kalian mempunyai trik khusus ya, ataupun juga biar orang-orang lain bisa ketiban cair juga dari aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasi Akulaku, belanja
dan cicilan dari PT Akulaku Silver Indonesia ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan sudah aman banget. Namun untuk aplikasi ini nggak ada namanya di daftar aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK. Nah, kenapa kok gitu Bang? Karena aplikasi ini bukan aplikasi pure pinjol ya teman-teman. Dan di aplikasi ini dia lebih ke aplikasi marketplace ya teman-teman. Walaupun dia memiliki produk untuk peminjaman online. Nah, makanya dia nggak masuk di daftar aplikasi pinjol walaupun sudah OJK loh ya. Sama dengan aplikasi Tunaiku. Kalau Tunaiku itu dia juga mempunyai produk peminjaman, namun dia nggak masuk di daftar aplikasi pinjol. Dia masuknya di KTA, kredit tanpa agunan ya. Nah, dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapetin melalui link yang gua sediain di deskripsi. Tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan kalau mau. Ataupun juga kalian bisa melalui Google Play Store saja ya. Nah, tinggal kalian ketikkan dan cari tuh. Dan untuk di aplikasi ini buat yang bertanya, Bang, apakah bisa menggunakan iPhone? Untuk di aplikasi ini kayaknya bisa ya cuy. Soalnya ini udah gede banget dan ini salah satu aplikasi yang paling lama sih ya teman-teman, ketimbang aplikasi-aplikasi yang udah besar lainnya ya. Nah, di sini untuk updateannya itu terakhir 18 Desember 2021. Jadi kalau kalian ingin merawat pastikan update terlebih dahulu. Dan di sini dia adalah aplikasi posisi keempat gratis populer di belanja. Kalau aplikasi KP itu dia aplikasi nomor 1 yang populer di keuangan ya. Nah, kalau aplikasi KP itu dia pure untuk peminjaman online doang ya. Nah, untuk jumlah downloadnya 50 juta dengan rating 4,4 dengan 1 juta ulasan. Dan di sini buat kalian yang pengen mengajukan ataupun baru ingin mencari tahu aplikasinya, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di sini agar kalian paham benar dan juga agar kalian bisa bandingkan dengan produk ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Walaupun aplikasi ini sudah legal, tetapi tetap kalian harus cari tahu terlebih dahulu ya. Oke, selanjutnya di sini untuk tentang aplikasinya, di sini belanja sekarang bisa bayar nanti, cicilan tanpa kartu kredit dan lain-lain. Kemudian di sini ada jaminan layanan terbaik. Nah, ini untuk produk pengajuannya ya. Ini mitra finansial mulai dari peminjaman hingga dengan 15 juta dan setiap bulannya 1% dan lain-lain, bunganya 0,6% dari produk peminjaman. Suku bunga tahunannya ini maksimal 30% dan itu sudah termasuk biaya bunga bulanan dan biaya admin bulanan. Nah, ini ya bukan tinggi ya cuy. Ini sebenarnya rendah, namun di sini dia menuliskan 30% karena itu sudah masuk biaya bunga bulanan dan biaya admin bulanan. Kalau aplikasi lainnya kan itu biasanya 27% ataupun 25%, namun itu belum masuk biaya-biaya lainnya ya. Nah, di sini kalian bisa lihat saja semuanya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini jangan digalba ya cuy. Soalnya waduh, ini DC-nya kalau nggak salah seluruh Indonesia ada ya teman-teman. Dan berisiko banget sih untuk data-data kalian kalau misalkan kalian galbay ya. Nah, buat yang masih ingin cari tahu dulu produk aplikasinya, bisa kalian masuk ke website dari Akulaku ini ataupun ke sosial media dari aplikasi Akulaku ya. Nah, di sini ada versi aplikasinya, tanggal rilisnya 19 Mei 2016, izin aplikasinya. Nah, ini ada kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, ponsel, dan penyimpanan. Nah, ini gua kurang tahu nih cuy, kenapa dia bisa mengakses penyimpanan, kontak, lokasi, mikrofon, dan lain-lain. Sepertinya sih kalau ini karena dia nggak masuk di aplikasi pinjol, jadi dia mengharuskan untuk akses ini ya. Kalau aplikasi pinjol itu kalau bisa mengakses penyimpanan, ponsel, mikrofon, kontak, dan lain-lain itu fix ilegal. Namun karena ini mungkin dia lebih ke aplikasi marketplace ya, jadi ya nggak masalah kalau untuk akses ini ya. Namun buat kalian yang tahu bisa ketikkan di kolom komentar ya. Nah, oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya dan gak usah berlama-lama. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Akulaku, dan sini kita lewati saja terlebih dahulu ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk tampilannya memang bagus banget ya, nggak ada lawan sih ya teman-teman dengan aplikasi-aplikasi pinjol lainnya, sekalipun itu aplikasi pinjol yang gede. Soalnya ini memang udah lama juga aplikasinya dan juga udah paling besar sih ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aku cicilnya ini 25 juta rupiah. Ini untuk pencicilan produk ya teman-teman, 25 juta dengan peminjaman ini 15 juta rupiah ya. Nah, selain itu juga kalian bisa mengakses fitur-fitur lainnya seperti menangkan uang tunai, kemudian dapetin pulsa dan lain-lain ya. Dan sini juga banyak banget fitur-fitur menarik lainnya. Dan oke, karena kita di sini hanya bahasnya untuk peminjamannya saja ya, jadi kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi ataupun produk peminjamannya ya. Nah, ini kita bisa lihat maksimal limit 15 juta, nggak terlalu gede sih. Kalau mau yang gede-gede itu ada isi cash, KP dan lain-lain ya.
Nah, di sini untuk jumlah maksimumnya 15 juta ya. Gua nggak tahu kalau untuk perawatan apakah bisa naik lagi limitnya atau enggak, atau mungkin stuck aja di 15 juta mau pengguna baru ataupun pengguna lama. Dan di sini dia sudah legal OJK, dan di sini ada aplikasi yang bermitra dengan aplikasi Aku Laku ya. Di sini ada Uku, Kredito, dan juga kalau nggak salah ini logo Uatas ya. Namun kayaknya ini bukan saudara ya, mereka hanya bermitra doang sih ya teman-teman. Dan oke, kita langsung tekan ajukan ulang. Karena di sini gua kemarin udah ngajukan ya. Namun di sini gua nggak bisa lanjutkan ke step-step selanjutnya ya, soalnya harus menggunakan data pribadi ya cuy. Nah, di sini gua singkat saja ya. Untuk pengisiannya ada informasi dasar, status perkawinan, jumlah anak ya, dan email. Email ini wajib email aktif dan juga email yang tersinkron di handphone kalian untuk verifikasi data. Soalnya walaupun email kalian itu email aktif ya, namun kalau nggak sinkron di handphone kalian ataupun di device untuk pengajuan ini, itu nggak bakalan bisa cuy ya. Soalnya nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi ataupun verifikasi melalui email dari aplikasi ini, ataupun mungkin info-info seputar aplikasinya ya. Nah, selanjutnya di sini isi alamat tempat tinggal. Untuk alamat tempat tinggal ini wajib kalian samakan dengan di KTP. Walaupun misalkan kalian tinggalnya di Bandung terus KTP-nya Jakarta, nah itu tetap saja harus patokan di KTP cuy. Soalnya KTP ini menjadi bahan acuan mereka. Nanti kalau misalkan ditelepon dari tim auditnya, baru kalian jelasin. Atau enggak, kalau kalian pernah mengajukan di aplikasi pinjol lainnya, itu kan biasanya ada alamat sesuai KTP dan juga ada alamat sesuai domisili. Nah, kalau dia memintanya dua, itu baru kalian isikan. Namun kalau ke satu, tetap patokannya di KTP cuy ya. Nah, untuk kode posnya, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya informasi pekerjaan. Ini kalian bisa pilih bidang pekerja kalian apa. Nah, di sini ada pelajar juga bisa ya. Nah, lainnya, namun gua nggak tahu kalau untuk pelajar ini apakah wajib mengisikan dokumen lagi atau enggak. Namun nanti kalian coba saja, soalnya gua kemarin mengajukan dengan karyawan nih ya teman-teman. Ataupun kalau nggak ada di sini kalian bisa pilih lainnya. Oke, selanjutnya nanti untuk step kedua itu kalian akan dimintai untuk informasi kontak darurat. Untuk kontak daruratnya ini, saran gua sih masukin dari nomor telepon kalian sendiri saja, ataupun nomor orang-orang yang ada di rumah kalian. Dan wajib kalian beritahu terlebih dahulu. Soalnya kalau kalian nggak beritahu, tiba-tiba ditelepon di kondar, terus orang yang ditelepon itu nggak tahu sama sekali terkait pengajuan kalian ataupun pengisian peminjaman kalian, itu bakalan di auto ya cuy. Minimal kalian beritahu ya. Dan kalau untuk memasukin kondar itu cari nomor-nomor yang terdekat kalian aja ya, agar gampang kalian handle-nya ya teman-teman. Dan jangan memasukin nomor nopeng ya, soalnya kemarin banyak itu yang di auto karena memasukin nopeng di kontak darurat. Nah, nopeng itu apa bang? Nopeng itu adalah nomor pengajuan yang kita ngajukan di aplikasi ini ataupun yang tertaut di aplikasi ini. Jadi itu nggak bisa sama sekali cuy ya. Selanjutnya di sini ada informasi KTP ya. Untuk informasi KTP-nya ini memang agak sedikit sulit ya, bukan sulit gimana ya teman-teman, namun agak ketat. Jadi kalau kalian ditolak dalam verifikasi KTP, kalian ajukan lagi ya dengan verifikasi KTP yang lebih bagus. Dan kalau kalian sering ditolak juga, ataupun bisa kalian cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan situ gue udah bahas lengkap-lengkapnya ya. Nah oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi Aku Laku ini, yang dimana paling ramai pencairan dan juga paling gampang untuk saat ini ya. Buruan kalian gaskan, mumpung lagi baik hati banget nih untuk aplikasinya. Dan di sini nggak boleh digalbay ya cuy. Kalau mau galbay ya jangan di aplikasi ini cuy, soalnya rada ngeri ya. Apalagi ini bisa berakibat pada kalian kena BI checking ataupun KTP-nya di blacklist. Walaupun misalkan kalian galbay, itu nggak langsung kena BI checking ya teman-teman, tetapi ya itu kita nggak tahu nantinya ke depan ya. Nah oke, jadi bang